Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, saya Ibrahim Nur Abdullah dari kelompok 2 Mekanika Fluida. Kami di sini ingin membahas tentang studi kasus soal perbaikan Sungai Citarum, yang dimana kami beranggotakan Mas Nek, Mas, sorry Mas, Mas Nek, next. Yang dimana kami beranggotakan 6 orang, di antaranya saya sendiri Ibrahim Nur Abdullah, ada juga Givanka Puspitasari, Iksan Solihin, Anissa Cahyani, Renold Ramadan Putra, dan Samsul Maulana. Pembahasan untuk pada saat ini kita akan membahas tentang pertama latar belakang proyek, yang kedua penyebab pencemaran, dampak pencemaran, program perbaikan, pemeliharaan, dan penutup. Untuk latar belakang itu sendiri, Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terpenting di Indonesia yang memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air, perikanan, hingga kebutuhan industri dan rumah tangga. Pencemaran Sungai Citarum berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penurunan kualitas air menyebabkan terganggunya ekosistem perairan. Selain itu, sedimentasi dan kerusakan daerah resapan air juga meningkatkan resiko banjir di beberapa wilayah di Jawa Barat. Program perbaikan Sungai Citarum melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, akademisi, industri, hingga masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini, program tersebut terus dilanjutkan untuk mencapai kondisi Sungai Citarum yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu merupakan penyebab pencemaran. Yang pertama itu limbah industri tekstil. Daer- Daerah sekitar Sungai Citarum memiliki banyak industri, terutama industri tekstil. Sebagian pabrik menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia seperti pewarna, deterjen, logam berat, dan zat beracun lainnya. Jika limbah dibuang langsung ke sungai tanpa pengelolaan yang baik, maka kualitas air akan menurun dan membahayakan lingkungan. Adapun dampaknya yaitu yang pertama air sungai berbau warna, menimbulkan bau tidak sedap, menurunkan kadar oksigen dalam air, dan membahayakan ikan dan biota sungai. Yang kedua yaitu sampah rumah tangga. Masyarakat di sekitar sungai masih banyak yang membuang sampah langsung ke ke sungai, seperti sampah plastik, sampah botol, sisa makanan, popok, dan limbah rumah tangga lainnya. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi penyebab penumpukan sampah di sungai tersebut. Adapun dampaknya yaitu yang pertama aliran sungai tersumbat, yang kedua menyebabkan banjir, yang ketiga menimbulkan bau, dan yang keempat yaitu menjadikan sarang penyakit. Yang ketiga yaitu limbah domestik. Limbah domestik berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat seperti air cucian, sabun, deterjen, limbah kamar mandi, dan limbah toilet. Sebagian limbah tersebut langsung dialirkan ke sungai tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu. Adapun dampaknya yaitu untuk menurunkan kualitas air, menambah kandungan bahan organik, dan yang ketiga itu mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam air. Penyebab yang keempat yaitu peternakan dan pertanian pestisida. Aktivitas peternakan menghasilkan kotoran hewan yang dapat masuk ke sungai saat hujan. Selain itu, pertanian menggunakan pupuk dan pestisida yang dapat terbawa aliran air menuju sungai. Adapun dampaknya yaitu yang pertama meningkatkan kandungan zat kimia di dalam air. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan. Dan yang ketiga yaitu merusak ekosistem sungai. Penyebab yang kelima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah. Kurangnya edukasi lingkungan menyebabkan perilaku tersebut terus terjadi. Adapun dampaknya yaitu yang pertama pencemaran terus meningkat, yang kedua program perbaikan sungai menjadi sulit berhasil, dan yang ketiga itu lingkungan sekitar menjadi tidak sehat. Next.
Dampak limbah terhadap kualitas air yang pertama yaitu BOD atau biochemical oxygenisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Jika BOD tinggi, banyak limbah organik di air. Yang kedua itu oksigen dalam air berkurang dan yang ketiga itu ikan dan biota air sulit hidup. Yang kedua yaitu COD, chemical oxygen demand. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan kimia di dalam air. Dan jika COD tinggi, maka yang pertama akan menyebabkan air mengandung banyak zat kimia pencemar, yang kedua itu menandakan pencemaran berat, dan yang ketiga yaitu berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu TSS atau Total Suspended Solid. TSS merupakan jumlah partikel padat yang melayang di dalam air. Adapun dampaknya jika TSS tinggi yaitu yang pertama air menjadi keruh, yang kedua cahaya matahari sulit masuk, dan yang ketiga itu mengganggu kehidupan mikroorganisme di dalam air. Untuk selanjutnya ada 5 aspek dampak pencemaran. Yang pertama ada aspek lingkungan, yang kedua aspek kesehatan, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial, dan kelima aspek ekosistem. Next, Kak. Untuk yang pertama itu ada aspek lingkungan. Pencemaran Sungai Citarum memberikan dampak besar terhadap kondisi lingkungan sekitar limbah industri. Sampah rumah tangga serta limbah peternakan menyebabkan kualitas air sungai menurun drastis. Air keruh, berbau tidak sedap, dan mengandung berbagai zat berbahaya. Selain itu, pencemaran juga menyebabkan penumpukan sampah di aliran sungai yang dapat menghambat arus air dan memicu banjir. Kondisi ini membuat lingkungan sekitar sungai menjadi tidak sehat dan kurang nyaman untuk masyarakat. Selanjutnya ada aspek kesehatan. Air Sungai Citarum yang tercemar dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Banyak warga yang masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Kandungan bakteri, limbah kimia, dan logam berat dalam air dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Pencemaran juga dapat mempengaruhi kualitas udara akibat bau tidak sedap yang muncul dari tumpukan limbah. Next, Kak. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Pencemaran Sungai Citarum turut berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Para nelayan sungai mengalami penurunan hasil tangkap ikan karena banyak biota air yang mati akibat pencemaran. Selain itu, petani yang menggunakan air sungai untuk irigasi dapat mengalami penurunan kualitas hasil pertanian. Pemerintah dan perusahaan air bersih juga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengolah air agar layak digunakan. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya ada aspek sosial. Untuk pencemaran Sungai Citarum mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi kawasan yang kotor dan tercemar. Masyarakat menjadi kesulitan memperoleh air bersih dan lingkungan yang nyaman. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai juga menjadi tantangan sosial tersendiri. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak industri terkait tanggung jawab pencemaran. Next. Terakhir adalah aspek ekosistem perairan. Pencemaran menyebabkan kerusakan ekosistem di Sungai Citarum. Kandungan limbah berbahaya mengurangi kadar oksigen dalam air sehingga banyak ikan dan organisme air tidak dapat bertahan hidup. Hilangnya berbagai jenis biota air menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Jika kondisi ini terus berlangsung, keanekaragaman hayati di Sungai Citarum akan semakin menurun dan ekosistem sungai menjadi rusak secara permanen. Next. Baik, selanjutnya di sini ada program perbaikan. Melalui dari Citarum Harum, pemerintah membuat 3 program yang dibagi, yaitu yang pertama ada rekayasa hidrolika. Yang pertama itu pembangunan terowongan Anjung dan Sodetan dalam bentuk bypass. Menggunakan prinsip kontinuitas Q sama dengan A kali V sehingga menambah luas penampang atau A, menyediakan jalur alternatif, kapasitas pengaliran debit Q-nya meningkat sehingga tinggi muka air di hulu bisa dikurangi saat curah hujan tinggi. Yang kedua ada pengerukan sedimentasi mengubah kekasaran saluran, koefisien mining dan memperkecil penampang sungai. Pengerukan bertujuan membalikan bentuk profil sungai agar aliran kembali laminar dan kapasitas tabung maksimal.
Lalu yang ketiga ada pembangunan kolam retensi berfungsi sebagai tangki penampung sementara untuk mengatur peak flow yang dalam kurung debit puncak sehingga ini adalah upaya mengontrol energi potensial dan kinetik air agar tidak meluap ke bantaran sungai. Next, bisa lanjut Mas. Oh udah, belum. Next Mas. Kebanyakan Mas. Yang kedua. Nah, oke, yang kedua di sini ada pengendalian pencemaran yaitu meliputi pemasangan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal. Untuk industri tekstil di sepanjang Citarum diwajibkan memiliki IPAL yang mumpuni. Prosesnya melibatkan netralisasi kimia yaitu untuk mengatur pH limbah cair. Yang kedua, sedimentasi fisik yaitu mengendapkan padatan tersuspensi atau TSS. Dan ketiga, oksidasi biologi untuk mengatur kadar BOD, biological oxygen demand, dan COD, chemical oxygen demand. Yang kedua ada sistem sektor eh, untuk menegakkan hukum dan satgas. Pembagian sungai menjadi 23 sektor yang diawasi oleh TNI dan Polri. Tujuannya adalah pengawasan langsung terhadap pembuangan limbah industri yang kucing-kucingan dan menutup saluran limbah ilegal. Yang ketiga, penanganan sampah permukaan dengan memasang jaring atau sekat fisik di anak-anak sungai untuk mencegah sampah domestik atau plastik atau organik masuk ke aliran utama Citarum. Selanjutnya, yang ketiga ada next, Mas. Oke, ke jauhan. Oke, yang ketiga ada restorasi ekosistem, yaitu ada di reboisasi di hulu, yaitu di situ Cisanti, yaitu dengan menanam pohon untuk memperbaiki infiltrasi tanah. Secara hidrologi, ini mengurangi runoff atau aliran permukaan yang membawa sedimen ke sungai. Yang kedua, ada bioremediasi, yaitu penggunaan mikroorganisme atau tanaman air tertentu di area yang menyerap logam berat secara alami atau fitoremediasi. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang pemeliharaan Sungai Citarum. Nah, ini ada beberapa langkah eh, penjelasan tentang eh, aspek penting dalam pemeliharaan Sungai Citarum. Oke, next. Oke. Eh, yang pertama ada pengendalian pencemaran, yaitu dengan dilakukannya pengolahan limbah industri dan domestik dengan melakukan pengawasan ketat terhadap limbah cair dari industri dan rumah tangga agar tidak langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan. Penerapan instalasi pengolahan air limbah IPAL menjadi syarat wajib bagi industri dan fasilitas umum. Lalu yang kedua ada rehabilitasi daerah aliran sungai, yaitu dengan penanaman pohon dan vegetasi. Itu fungsinya untuk meningkatkan konservasi tanah di daerah hulu dengan penanaman pohon dan tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi dan sedimentasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian banjir dan infrastruktur panjang, itu dengan dilakukannya pembangunan bendungan. Membangun waduk untuk menampung air saat musim hujan agar tidak menyebabkan banjir dan membantu distribusi air saat musim kemarau. Lalu yang keempat, pengelolaan ekosistem dan keaken, keake, keanekaragaman hayati, yaitu dengan pelestarian satwa dan tumbuhan, melindungi spesies yang hidup di sekitar sungai dan habitatnya agar tidak punah, melakukan kegiatan rehabilitasi habitat alami yang rusak akibat aktivitas manusia dan polusi. Oke, selanjutnya
Itu yang kelima ada pengawasan dan monitoring kualitas air. Itu dilakukannya pengujian rutin, melakukan pengujian kualitas air secara berkala untuk mendeteksi kandungan polutan, bahan kimia, dan patogen, serta mengembangkan sistem informasi yang memuat data monitoring yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengambil kebijakan. Lalu yang terakhir ada edukasi dan partisipasi masyarakat. Itu dengan diadakannya seminar tentang kesadaran lingkungan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan, kebersihan, dan konservasi sungai agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebagai penutup, saya akan jabarkan mengenai kendala apa saja yang menjadi tantangan dalam program ini. Yang pertama, terkait limbah domestik yang masih tinggi dan belum terolah secara optimal, karena sepanjang jalur Sungai Citarum ini masih banyak pemukiman yang masih membuang limbah domestiknya ke aliran sungai. Kemudian yang berikutnya adalah pencemaran industri masih ditemukan di beberapa wilayah. Walaupun untuk saat ini industri di sekitaran Sungai Citarum sudah modern dan memiliki IPAL tersendiri, tapi ada beberapa industri rumahan yang masih membuang limbahnya ke badan sungai. Yang berikutnya, kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah masih sangat rendah, dapat dibuktikan dengan banyaknya sampah di aliran Sungai Citarum ini. Kemudian pengelolaan sampah belum memenuhi target, lalu ada limbah peternakan dan pertanian yang mencemari sungai, karena masih banyak juga pertanian dan peternakan yang membuang limbahnya langsung ke badan sungai. Kemudian kerusakan lahan di daerah hulu meningkatkan sedimentasi. Jadi karena hulunya sudah terbuka, tidak banyak pohon lagi dan sudah mulai erosi terjadi di bagian hulu, maka sedimentasi dari hulu terbawa hingga ke hilir. Kemudian koordinasi antar lembaga belum optimal, lalu pengawasan daerah aliran Sungai Citarum yang sangat luas dan begitu kompleks, dan munculnya sumber pencemaran baru serta kualitas air yang belum stabil dan belum membaik. Berikutnya, saran dari hasil diskusi kelompok kami terkait program ini adalah memperluas pembangunan IPAL domestik dan industri. Jadi selama ini IPAL hanya berfokus pada industri, namun untuk domestik pun kita diperlukan IPAL tersendiri agar tidak membuang limbahnya ke sungai. Kemudian meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan, tidak hanya bagi industri, juga bagi masyarakat sipil yang masih melakukan pencemaran terhadap Sungai Citarum. Kemudian diperlukannya edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dan sanitasi, lalu penguatan rehabilitasi lahan dan penghijauan di daerah hulu. Berikutnya peningkatan koordinasi antar pemerintah, industri, dan juga masyarakat, serta pemanfaatan teknologi monitoring kualitas air secara real time, agar dapat dilakukan tindakan secepat mungkin jika terjadi pencemaran yang sangat parah. Dan yang terakhir sebagai penutup, penanganan Sungai Citarum membutuhkan kerjasama berkelanjutan dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah dan industri saja, tetapi juga dari masyarakat. Kemudian keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga industri tentunya, dan juga masyarakat sipil dan masyarakat domestik. Kemudian dengan pengawasan yang konsisten, inovasi teknologi, dan peningkatan kesadaran lingkungan, kualitas Sungai Citarum dapat terus membaik. Baik, izin saya Dodi Armando dengan NIM 2025339024. Selanjutnya adalah penutup. Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, mulai dari latar belakang Sungai Citarum, kemudian penyebab pencemaran, dampak-dampak pencemaran yang terjadi, hingga program-program perbaikan dan pemeliharaan, dapat kita ketahui bahwa Sungai Citarum merupakan sungai utama di wilayah Sungai WS Citarum yang memiliki panjang kurang lebih 269 km. Sungai ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kegiatan irigasi, sumber air baku bagi kota-kota besar, serta sebagai pembangkit listrik yang menyuplai kebutuhan listrik baik itu di Pulau Jawa dan Bali. Namun hingga saat ini
masih banyak ditemukan pencemaran yang berasal dari limbah domestik rumah tangga dan juga kegiatan-kegiatan industri lainnya. Pencemaran tersebut menimbulkan dampak yang buruk terhadap sungai dan juga ekosistemnya, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kemudian juga kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan tindakan nyata dari seluruh pihak untuk menjaga dan memulihkan sungai agar dalam keadaan yang baik. Sebagai komponen terpenting dalam kehidupan, keberadaan air sudah selayaknya dijaga dan dilestarikan. Kaidah-kaidah konservasi air perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kelestarian sumber daya air dapat terus terjaga hingga masa depan. Sungai Citarum sebagai salah satu potensi sumber air terbesar di Jawa Barat, memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, tetapi juga menyimpan potensi kerugian apabila tidak dikelola dengan baik. Sayangnya, masih cenderung terlena oleh manfaat yang diberikan Sungai Citarum, sehingga tanpa disadari turut membesar risiko kerusakan dan pencemaran sungai tersebut. Berkurangnya daerah konservasi lahan, kemudian padatnya permukiman penduduk, serta pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri menjadi faktor penyebab berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, dan juga longsor. Permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan melalui kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Koordinasi, pembagian tanggung jawab, serta komunikasi yang baik antar sesama dan semua pihak diyakini mampu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah aliran Sungai Das Citerum. Dengan demikian, dapat diharapkan seluruh pihak dapat lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan serta kelestarian Sungai Citarum agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sebagai kalimat pesan, lingkungan yang bersih bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga harus dijaga secara bersama-sama. Demikian penjabaran hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya rekan-rekan semuanya. Sebelum ditutup, mungkin saya ada sedikit bertanya ya untuk ke Mbak Anissa soal program perbaikan yang di poin 3 itu tentang restorasi, yang bagian restorasi ekosistem. Mau nanya Mbak, kenapa upaya reboisasi di daerah hulu yang dimana di situ Cisanti sangat penting sih dari sudut pandang hidrologi, dan apa kaitannya sama masalah sedimentasi? Makasih. Oke, baik Mas. Terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya saya izin untuk menjawab. Secara hidrologi, sebenarnya reboisasi di hulu itu bertujuan untuk memperbaiki infiltrasi tanah dengan kemampuan, yaitu maksudnya kemampuan tanah menyerap air, sehingga tanaman dan pohon membantu air hujan meresap ke dalam tanah sehingga mengurangi runoff, aliran permukaan yang berlebihan. Nah, jika runoff terkendali, maka erosi tanah di hulu akan berkurang, yang secara otomatis mencegah penumpukan sedimen di dasar sungai. Nah, ini tuh penting untuk menjaga kapasitas tampung sungai agar tidak cepat dangkal. Jadi, mungkin jawabannya ke situ sih, Mas. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke deh, makasih ya Mbak. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Cukup, oke. Berikut adalah presentasi dari kelompok 2 tentang studi kasus perbaikan Sungai Citarum. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.